Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Ya, masih Tuhan berikan kesempatan, dan kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Tentu pertama dengan ucapan syukur. Bersyukur selalu atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan yang Tuhan izinkan harus kita hadapi. Sekalipun ada kesukaran, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, nah, itu adalah kenyataan hidup yang harus kita terima. Dan yang menarik adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan sebagaimana Nabi Yesaya berbicara kepada umat Yehuda. Firman ini juga mau berbicara kepada kita bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang menolong. Ya, Tuhan yang selalu bersedia untuk menolong kita, siap sedia, karena Dia bersama dengan kita. Dia tahu keadaan kita, pergumulan kita, dan Dia punya kemampuan untuk menolong kita. Bahkan dikatakan, ya, tangan kanannya akan menopang kita. Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41, Bapak Ibu Saudara nanti bisa mempelajari satu pasal ini, tapi beberapa bagian akan kita renungkan bersama. Mulai ayat 8, saya akan membaca untuk kita. Yesaya pasal 41 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini kebenaran firman Tuhan bagi Yehuda maupun Israel, di mana mereka sudah berserak, ya, karena memang ya kita tahu, sudah kita pelajari sejarahnya bahwa mereka berdosa, ya, kemudian Tuhan disiplin, berserak mereka ke berbagai daerah, ya, tetapi Tuhan memanggil mereka. Tuhan memanggil mereka dan memulihkan keadaan mereka. Nah, sebagai umat pilihan Allah, Allah tidak pernah, ya, melupakannya. Tuhan tidak pernah, ya, mengabaikan. Jadi kalaupun masuk dalam pembuangan itu adalah rangkaian daripada
pembentukan, ya, pembentukan dari Allah buat mereka, karena Allah mau supaya mereka ya kembali bertobat, supaya mereka datang kepada Tuhan. Nah, setelah Tuhan menepati janjinya, nubuatan yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia bahwa 70 tahun mereka ada di Babel, di pembuangan, nanti akan kembali. Ya, Tuhan memanggil mereka. Bahkan masa yang akan datang ini masih berbentuk nubuatan masa yang akan datang, eskatologi. Jadi satu kelak nanti bangsa Israel yang mungkin hari-hari ini kita udah terjadi ya, bangsa Israel sedang berdiaspora, ya, ada di berbagai negara sekarang, ada di berbagai bangsa, ya, berserak mereka, tetapi nanti akan kembali dan mereka akan menjadi pemimpin dunia. Walaupun nanti ada musuh-musuh mereka, mereka akan bisa kalahkan. Karena apa? Karena Israel, ya, dilindungi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Di ayat 8 tadi kita sudah baca berkata, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Pertama, kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan bahwa orang-orang pilihan Allah, ya, dikasihi oleh Allah dan tidak akan ya dibuang, tidak akan dibiarkan. Ya, orang-orang yang dikasihi Allah tidak akan Allah tolak. Ya, dikatakan engkau tidak menolak engkau. Jadi dipilih oleh Tuhan, dipanggil. Nah, bagian pertama dalam renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dipilih Allah ini, ya, tidak pernah dibuang. Ya, kita yang sudah dipilih Allah ini tidak pernah diabaikan oleh Allah. Amin. Tidak pernah ditolak. Ya, mungkin pernah kita mengalami masa sukar. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau mendengar nasihat, tidak mengikuti kebenaran. Tetapi kemudian ketika kita sudah didisiplin dan kita mau bertobat, kita datang kepada Allah, Allah tidak tolak kita, ya. Allah mengasihi kita, ya. Allah memulihkan keadaan kita. Nah, Tuhan memilih, aku telah memilih engkau, dan Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan kemudian campakkan kita dan biarkan begitu aja, enggak. Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya. Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya. Tuhan peduli kepada orang-orang pilihannya. Tuhan mengasihi saudara sebagai orang pilihan. Tuhan mengasihi saya sebagai orang pilihan. Jadi kita ini adalah orang pilihan. Amin. Wow, luar biasa. Ya, kita orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan, ya. Bukan orang-orang ya yang tak berguna, bukan. Kita ini orang pilihan spesial. Nah, di dalam perjalanan hidup kita memang orang pilihan tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti tidak ada tantangan, tidak berarti tidak akan ada pergumulan, ada. Tetapi jangan takut dengan masalah itu, jangan takut dengan pergumulan itu, jangan takut dengan musuh-musuh kita. Nah, yang kedua, kebenaran bagi kita adalah jangan pernah takut menghadapi apapun, karena Tuhan bersama dengan kita. Ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, ketakutan seringkali melanda hidup kita. Ketakutan bisa menerpa hidup kita. Ada orang gak bisa tidur karena rasa takut menghantui dirinya. Ada orang gak bisa tenang karena rasa takut terus menggoda dia. Ya, ada orang tidak bisa makan dengan baik karena rasa takut, rasa cemas. Ada orang yang semakin terpuruk kesehatannya karena rasa takut menghantui dia. Kadang-kadang dia bingung, dia ketakutan tersendiri. Ternyata persoalan yang menerpa dia membuat dia rasa takut. Nah, tidak bisa kita pungkiri, rasa takut bisa menggoda kita. Banyak hal, takut
Ya, tidak bisa, mungkin anak-anak yang sekolah, yang kuliah tidak bisa melanjutkan studi, tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena uang nggak ada lagi misalnya. Yang bekerja mulai ketakutan karena ada pengumuman di perusahaan akan ada pengurangan tenaga kerja, macam-macam. Kemudian ada yang takut karena dokter katakan penyakit Anda tidak akan bisa disembuhkan lagi, takut juga ya. Oh, ada banyak sekali rasa ketakutannya, takut dan takut. Nah, ketakutan akan membuat kita semakin lemah. Nah, sebagai orang pilihan Allah, jangan takut. Jangan takut, dikatakan ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengerti keadaan kita dan Tuhan tahu juga bagaimana cara menolong kita. Ya, jadi jangan takut, janganlah takut. Kemudian dikatakan berikut, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang mulai ragu-ragu, mulai goncang. Ya kira-kira begini, dalam satu perjalanan kita, nah kita menghadapi semacam cuaca yang kurang baik, kabut, ya angin kencang, kemudian kita mulai bimbang, ini mau dilanjutkan apa enggak sih perjalanan ini? Jangan-jangan ini nanti keadaan akan semakin parah begitu ya. Nah, tapi karena kita yakin kita bisa masuk menyeberang melewati masa kelam itu, ya kita akhirnya terus tancap. Ya, kendaraan kita hadapi terus. Nah, betul, setelah lewat ya hanya sedikit rupanya kabut itu ya, cuaca yang nggak bagus itu. Setelah kita terobos lewat itu ternyata jalan bagus, longgar sekali, nyaman. Coba kalau kita mulai bimbang ragu, nah kita nggak punya keyakinan bahwa bisa menyeberangi, melewati masa kelam itu, kemudian kita putar haluan, ya kita kan nggak jadi nyampe di tujuan. Nah, orang-orang yang bimbang tidak akan sampai kepada tujuan. Orang-orang yang bimbang seringkali mulai ketakutan, mulai tidak berani, ya mulai bimbang, akhirnya putar haluan ya, balik dia. Tidak jadi melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena apa? Bimbang. Maka orang yang bimbang, firman Tuhan katakan tidak dapat apa-apa. Orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka Tuhan bilang jangan bimbang untuk bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tuhan bilang jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan bimbang, kenapa? Karena Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan akan menolong, bahkan dikatakan memegang engkau dengan tangan kananku. Apa arti tangan kananku? Ya, tangan kananku ini menunjukkan satu kekuatan. Ya, tangan kanan Allah, berarti kalau tangan kanan Allah bertindak, kekuatan Allah nyata, kekuatan Allah hadir dalam hidup kita, persoalan apa yang tidak bisa terselesaikan? Bisa selesai, karena tangan kananku kata Tuhan, berarti kekuatan Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah menolong kita, tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalangi. Tidak ada, sebab semua tunduk dalam otoritas Allah. Semuanya tunduk kepada Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang bisa melawan Allah. Ya, tidak ada. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan dikatakan bahwa tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Dan yang menarik, Tuhan katakan ya, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Jadi ada musuh-musuh mereka. Akhirnya melihat bagaimana Tuhan menolong. Ini nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan terjadi, kapan digenapi, tapi pasti akan terjadi di mana bangsa-bangsa nanti mulai menyerang bangsa Israel. Itu pasti. Ya, bangsa-bangsa bersepakat, ya, bersekongkol memusuhi Israel. Israel sendiri tentu ya negara yang kecil, bangsa yang kecil, kekuatan mereka tidak akan sanggup. Tapi ketika bangsa-bangsa lain menyerang, Tuhan bertindak. Bangsa-bangsa yang menyerang selesai.
oleh kuasa Tuhan, oleh perbuatan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, kamu lihat, kamu cari orang-orang yang memusuhi kamu, nggak ada lagi. Ya, kamu akan tampil mereka seperti apa? Jerami ya, dikatakan tadi. Seperti debu saja terbang kemana-mana. Lah, siapa yang membuat ini? Tuhan, Allah yang dahsyat. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita yang tidak bimbang, yang tidak ragu-ragu, yang tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan beserta kita. Dan ketika kita menghadapi musuh, kita bersandar kepada Tuhan, kekuatan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan menolong kita, akan membela kita, akan memberkati kita, akan membuat mujizat dalam hidup kita. Dia yang menyembuhkan kita, dia yang memberkati ekonomi kita, dia yang mengalahkan musuh-musuh kita. Serangan-serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, ya, ketika serangan kuasa kegelapan itu menyerang kita dengan memakai cara apapun, Tuhan sanggup menolong kita dari segala serangan-serangan itu. Amin. Tuhan sanggup. Jangan kita lemah, jangan kita berkata, aduh hidup saya begini susah, waduh mengeluh. Jangan takut. Ya, firman Tuhan katakan jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diulang lagi kepada ayat ini meneguhkan bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Di ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, Tuhan, ya, Alfa dan Omega, Yahweh di situ tulisannya, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Yang berkata begini, memang kamu tidak ada apa-apanya. Biasanya sebutan cacing itu kan gak ada apa-apanya, lemah, tak berdaya. Ulat, apa sih ulat? Ya, tapi mereka itu dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Jadi mungkin orang mulai menghina kita, melecehkan kita sebagai umat pilihan Allah, tapi jangan takut. Ya, mungkin kita boleh dikatakanlah seperti cacing saja, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi kita berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang pilihan, kita dipelihara oleh Allah. Sebab itu jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, jangan takut. Ya, dikatakan. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong kita. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Wow, dahsyat. Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan membuat kita semakin naik, bukan semakin turun. Kita adalah orang-orang pilihan, bahkan dikatakan sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi umat pilihan itu yang bersandar kepada Tuhan, ya, jangan takut, jangan bimbang, percaya kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, Dia akan menopang kita, menolong kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan pada akhirnya kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Kita akan berkata haleluya. Oh, saya disembuhkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Wah, saya diberkati. Usaha saya bangkit kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, perjalanan yang begitu menakutkan aku bisa lewati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jika hari ini engkau sedang menghadapi persoalan pergumulan, jangan takut. Pada akhirnya engkau akan bersorak-sorai ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Tuhan menolong, Tuhan menopang kita. Dengan tangan kanannya Dia membawa kita kepada kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita.